Oke, silakan Mbak Mei, presentasi diperhatikan waktunya 15 menit. Jadi ini untuk ini ya, simulasi nanti kalau kamu ujian apakah presentasi kamu lebih dari 15 menit atau kurang dari 15 menit. Silakan. Nah, Ibu, maaf sebelumnya Bu, ini kan saya dari kemarin kan konsennya jadi kompres kan ya Bu ya, saya belum mencoba buat membaca presentasi ini sih Bu, jadi maaf ya Bu kalau misalnya ada salah, jadi saya belum benar-benar lancarin banget gitu Bu. Oke, tetap meskipun kompre tetap ya kalian presentasi dulu baru ujian kompre. Iya Bu, saya juga tahu Bu, sebelumnya emang kayak gitu kan, sempat dengar. Cuma ini saya Suaranya kamu nggak jelas Mbak, suara kamu nggak jelas di saya. Ya, Assalamualaikum Bu, udah jelas belum Bu? Belum. Udah jelas belum Bu? Sudah lumayan. Teman-teman yang lain gimana? Bisa dengar jelas nggak? Kayak menggema gitu kalau di saya. Oke, silakan. Saya mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria sebagai Ibu Ria Marjunis EMBA selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman yang berada pada bimbingan ngoprek saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh tingkat pendidikan dan penempatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan daerah air minum PDAM Citra Bagasi cabang Rawalumbu Bekasi. Ini terdapat latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan adalah produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Fenomena atau masalah yang terjadi pada PDAM cabang Rawalumbu ini tidak luput dihadapkan pada tuntutan untuk mampu memberikan kualitas pelayanan yang unggul dalam upaya meningkatkan kepuasan para pelanggan. Dapat kita lihat di sini terdapat grafik data target dan realisasi pencapaian produk PDAM di Citra Bagasi cabang Rawalumbu. Pada grafik dilihat yaitu data target dan realisasi produksi setiap bulannya selama 1 tahun mengalami ketidakstabilan. Mengapa dikatakan ketidakstabilan? Di sini realisasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Agustus sebanyak 98%. Dan dikatakan jumlah ini nyaris sempurna seperti target yang diberikan perusahaan. Sementara pada bulan Mei, Agustus, Desember, realisasi produksi berada di tingkat terendah, yaitu 87%. Yang selisih antara realisasi tertinggi dan terendah yaitu selisihnya cukup jauh, yaitu 13% pada data tahun 2021. Selanjutnya, pada variabel pendidikan yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Karena dengan pendidikan, seseorang memiliki modal untuk melakukan produktivitas di dalam suatu pekerjaan. Permasalahan yang terjadi di PDAM yaitu pada jenjang pendidikan dan kesesuaian pendidikan dan kompetensi menunjukkan semakin lama atau tinggi jenjang pendidikan ditambahkannya, maka akan sangat berpotensi pada kinerja karyawan juga dalam hal produktivitasnya. Teori yang dikemukakan oleh Haryanja tahun 2016 halaman 169 menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memperbaiki produksi perusahaan. Tidak jauh pentingnya proses pendidikan, penempatan kerja yang tepat juga merupakan salah satu kunci meraih penilaian kerja yang optimal dari setiap karyawan. Prinsip penempatan yang tepat dilaksanakan secara konsekuen supaya karyawan dapat bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Prabowo, Lengkong, dan Datulong tahun 2016 halaman 196 yang mengemukakan bahwa penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Di PDAM sendiri, proses penempatan karyawan yang tepat tidak cukup untuk menunjang kinerja karyawan, melainkan membutuhkan pengalaman untuk menunjang pekerjaan tersebut. Dan dalam pengalaman penempatan kerja pada penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata masa kerja. Sesuai pada grafik yang dapat kita lihat, berdasarkan grafik tersebut, total karyawan sejumlah 42 menggambarkan di mana presentasi paling rendah adalah karyawan yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Sedangkan paling tinggi presentasinya karyawan ini dengan masa kerja 6-10 tahun. Berdasarkan indikator penempatan kerja, yaitu pengalaman kerja yang dapat kita ambil datanya dari lama waktu kerja atau masa kerja, menyatakan bahwa penempatan dapat memengaruhi performance karyawan. Dan semakin lama masa kerja, semakin baik kualitas kerja karyawan karena waktu ditempuh seorang karyawan dalam bekerja dapat membuat karyawan tersebut memahami tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PDAM Cabang Rawalumbu? Yang kedua, apakah penempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PDAM Cabang Rawalumbu Bekasi? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PDAM Cabang Rawalumbu Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan daerah air minum PDAM Cabang Rawalumbu Bekasi. Ruang lingkup dan pembatasan masalah. Yang pertama, objek penelitian ini yaitu perusahaan PDAM sendiri, perusahaan PDAM Kota Bekasi di Cabang Rawalumbu yang lama dikenal sebagai penyedia air bersih bagi area industri, area berbisnis maupun pemukiman penduduk di daerah operasional Kota Bekasi. Yang kedua, analisis difokuskan pada sampel yaitu karyawan pada perusahaan PDAM sendiri. Yang ketiga, pembahasan difokuskan pada deskripsi pengaruh tingkat pendidikan dan penempatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PDAM yang berbagai cabang Rawalumbu. Selanjutnya, di sini saya mau kakak definisi tingkat pendidikan pada variabel X1. Menurut Kurniawan tahun 2017 halaman 26, pendidikan adalah mengalihkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya, baik jasmani maupun rohani. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja, pengaruhnya itu menurut Handoko tahun 2015 halaman 11, tingkat pendidikan merupakan hal penting dalam produktivitas kerja, sebab tanpa bekal pendidikan orang tidak akan mudah mempelajari hal-hal bersifat baru. Selanjutnya, pada definisi penempatan kerja variabel X2, menurut Sulistiani dan Rosidah tahun 2018 halaman 223, penempatan adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan suatu instansi atau bagian personalia untuk menentukan seseorang pegawai masih tepat atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu berdasarkan keahlian, keterampilan, dan kualitas tertentu. Pengaruh penempatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan ini menurut Manulang tahun 2012 halaman 199 dalam dikaitkan mengungkapkan bahwa penempatan pegawai yang tepat dapat menaikkan efisiensi pegawai dan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Manulang ini jika kita telaah lebih mendalam merupakan indikator-indikator pembentuk produktivitas kerja karyawan. Dengan demikian, secara teoretik dapat disimpulkan penempatan punya hubungan dengan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya pada definisi produktivitas kerja pada variabel Y, menurut Fahmi tahun 2016 halaman 83, produktivitas kerja yaitu pengukuran kinerja yang melihat pada segi pengerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan dari segi pengerjaan
Rangka pemikiran pada penelitian ini pada tingkat pendidikan variabel F1, yang pertama jenjang pendidikan, kedua kesesuaian jurusan, dan ketiga kompetensi. Variabel ini menurut Tirta Harja tahun 2018 halaman 3. Dan indikator pada penempatan kerja variabel X2 menurut Ghazali tahun 2017 halaman 155. Yang pertama yaitu prestasi kerja, pengalaman kerja, kesehatan fisik dan mental. Pada produktivitas kerja karyawan, variabel Y, yang pertama kualitas kerja, kedua kualitas kerja. Ini menurut Henry Shimamura tahun 2016 halaman 612. Selanjutnya hipotesis pada penelitian ini, hipotesis pada variabel 1, HO beta 1 sama dengan 0. Artinya, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PDAM Rawalumbu Bekasi. HA beta 1 tidak sama dengan 0, artinya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PDAM Rawalumbu Bekasi. Hipotesis kedua pada variabel X2, HO beta 2 sama dengan 0, artinya penempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. HA beta 2 tidak sama dengan 0, artinya penempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Metode penelitian. Pendekatan digunakan yaitu deskripsi kuantitatif untuk lokasi dan waktu di daerah Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Untuk populasi dan sampel, populasi dan penelitian ini seluruh karyawan PDAM yaitu dengan jumlah 42 karyawan. Sampelnya juga menggunakan sampel jenuh sebanyak 42 karyawan. Untuk teknik pengumpulan data ada wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Untuk jenis data dan sumber data, yang pertama data primer, dan kedua data sekunder. Untuk pengukuran variabel skala Likert, tingkat pendidikan berjumlah 7 pertanyaan, penempatan kerja berjumlah 6 pertanyaan, dan produktivitas kerja karyawan berjumlah 4 pertanyaan. Metode analisis data yang digunakan, sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi Smart PLS, di mana aplikasi Smart PLS ini analisa yang digunakan yaitu ada model pengukuran dan outer model, ada intermodel. Untuk model pengukuran atau outer model, evaluasi model pengukuran ini digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Priyanto dan Hatmawan tahun 2020 halaman 63. Dan untuk uji reliabilitas ditujukan untuk memastikan apakah kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara dapat diandalkan untuk menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Marzuki, Armereo, dan Rahayu tahun 2020 halaman 66. Untuk outer model dengan indikator reflektif ini dievaluasi melalui uji validitas convergent validity, discriminant validity, dari indikator pembentuk konsep paten, uji reliabilitas composite reliability, dan Cronbach's alpha. Dan untuk model struktural atau intermodel, analisis ini digunakan sebagai struktural model untuk bertujuan memprediksi hubungan antar variabel. Yang pertama yang kita ujikan ada uji koefisien determinasi R2 atau R2 dalam menilai struktur dimulai dengan melihat nilai R2 untuk setiap nilai variabel dependen atau variabel produktivitas kerja karyawan sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Yang kedua adalah uji hipotesis atau bootstrapping, di mana proses untuk menilai tingkat signifikan atau probabilitas dari direct effects, indirect effects, dan total effect. Prosedur bootstrapping menghasilkan nilai T statistik untuk setiap jalur hubungan digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai T statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai P tabel. Dan bisa kita lihat pada gambar tersebut, di mana ini adalah gambar tampilan pemeriksaan model awal Smart PLS dengan menggunakan second order. Berdasarkan gambar di samping, indikator reflektif, indikator reflektif itu
Menghapus indikator tidak terlalu menjadi masalah karena indikatornya juga mewakili. Variabel laten akan tetap memiliki arti yang sama setelah menggunakan satu indikator. Yang bisa kita lihat di sini ada terdapat variabel indikator dan yang warna kuning ini adalah item pertanyaan. Di sini item pertanyaannya masih lengkap semuanya sesuai yang ada di kuesioner. Dan untuk nilai rule of thumbs-nya, nilai loading factor di atas 0,70 dikatakan sebagai indikator valid. Hasil analisis uji model pada tahap awal menunjukkan terdapat 3 indikator dengan nilai di bawah 0,70. Dan maka ketika indikator yang di bawah nilai 0,70 ini harus dikeluarkan dieliminasi dari konstruk model yang telah disusun agar terjadi agar kita menemukan nilai yang valid. Dan selanjutnya inilah tampilan hasil dari PLS algoritma yang menggunakan shortcut counter. Ini adalah tampilan hasil sebelum gambaran tadi. Jadi pada gambar tersebut PLS logaritma second order gambar di samping nilai outer loading di sini sudah menunjukkan nilai di atas 0,7 semua dan dapat dikatakan valid. Setelah melakukan beberapa kali pengujian, terdapat 2 indikator dan 3 item pertanyaan yang dihilangkan atau diambil eliminasi, yaitu pada variabel tingkat pendidikan, indikator pertama dan item pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 dan penempatan kerja pada indikator kedua, item pertanyaan nomor 3. Yang bisa kita lihat di sini kan tadinya ada dua pertanyaan ya. Jadi kita hilangkan satu dan di sini juga sama kita hilangkan. Jadi pada hasil PLS algoritma ini di sini itu sudah dikatakan valid karena di sini nilainya itu tidak ada yang di bawah 0,70. Di sini rata-rata di atas 0,7 semuanya. Kalau di gambar sebelumnya tadi kan ada nilai yang di bawah 0,70 ya, seperti indikator variabel kedua, pada indikator kedua di sini tadi ada nilai yang di bawah 0,70 seperti kayak 0,50 itu harus dihilangkan agar kita menemukan hasil yang valid. Selanjutnya pada hasil uji validitas dan reliabilitas ada convergent validity, reliability, of internal consistency pada variabel tingkat pendidikan. Yang kita lihat berdasarkan gambar di sini menyimpulkan bahwa nilai-nilai loading factor menunjukkan keandalan indikator individu konstruksi dapat melihat semua loading factor yang memiliki nilai di atas 0,70. Bisa kita lihat nilai loading factor ini 0,70 sesuai dengan teori yang saya gunakan, yaitu teori yang digunakan nilai di atas 0,70. Untuk nilai AV juga sama. Nilai AV juga ini juga sudah di atas 0,50. Untuk composite reliability juga menunjukkan tingkat pendidikan sebesar 0,888 yang dapat dikatakan lebih besar dari 0,70. Untuk hasil kelompok AVO juga sama. Di sini nilainya itu 0,842 atau sebesar di atas 0,60. Dan hasil validitas dan reliabilitas pada variabel penempatan kerja juga sama di sini dikatakan valid, yaitu di mana variabel loading factornya di atas 0,70 dikatakan memiliki validitas yang baik dan nilai AV-nya juga sama di atas 0,50 untuk setiap item pertanyaan, item indikator juga. Dan untuk nilai composite reliability juga di atas 0,70 dan composite reliability menunjukkan variabel tingkat penempatan kerja yaitu sebesar nilai 0,97 lebih besar di atas 0,70. Dan untuk hasil kelompok alfa juga sama 0,870 di atas 0,60. Untuk variabel produktivitas juga kerja karyawan di
sini memiliki loading factor di atas 0,70 dan nilai AP juga di atas 0,50 memiliki variabel yang dinyatakan valid, dan untuk composite reliability juga sama dengan nilai 0,913 di atas 0,70. Untuk kelompok alpha juga memiliki nilai sebesar 0,870 dan 0,60. Selanjutnya, untuk hasil uji hipotesis R-square, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,963 atau 96,3%. Berarti dapat dikatakan hasil yang kuat antara variabel independen sehingga pendidikan X1 dan pendapatan kerja X2 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependen produktivitas kerja karyawan. Untuk hasil ini dia yang disebut hasil bootstrapping pada uji hipotesisnya. Dalam aplikasi PLS di sini dikatakan PET coefficient pengukuran signifikan T statistik second order yang kita lihat ini yang di buat warna hitam adalah sebagai variabel hubungan antara X1 terhadap Y, dan di bawahnya ini ada X1 terhadap X1.1 dan sampai X1.3 itu disebut dengan indikator. Jadi hubungan antara X1 dengan indikatornya. Dan untuk variabel juga ada X2 terhadap Y, itu disebut variabel, yang untuk yang di bawahnya ini dikatakan hubungan dari indikator ke pertanyaannya. Pertanyaan. Berdasarkan hasil pengolahan data sebelumnya, angka koefisien tingkat pendidikan atau beta 1 itu 0,305 dengan tingkat signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan. Pada angka koefisien pendapatan kerja dengan nilai 0,688 dengan tingkat signifikan 0,00, itu lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa pendapatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan untuk hasil analisisnya menunjukkan pengukuran signifikan T statistik variabel tingkat pendidikan memperoleh nilai T hitung sebesar 3.667, lebih besar dari T tabel. T tabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1.697. Jadi nilainya itu nilai hitung itu lebih besar daripada T tabel. Dengan angka signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Variabel pendapatan kerja memperoleh nilai T hitung sebesar 8.571, lebih besar dari T tabel, yaitu dengan nilai 1.697, dengan angka signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, kedua variabel independen X1 tingkat pendidikan dan X2 pendapatan kerja disebut dapat diterima dan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, yaitu produktivitas kerja karyawan di PDRM cabang Rawalumbu Bekasi. Ini adalah beberapa acuan jurnal saya yang saya gunakan, saya cantumkan pada daftar pustaka. Oke, cukup Mbak Mei. Coba dicek berapa menit kamu presentasi. Lebih dari 15 menit kayaknya, Bu. Sangat banyak ya. Coba back to awal. Ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Oke. Di sini coba latar belakang. Seharusnya pada presentasi ini kamu lebih menekankan ke latar belakang. Apa latar belakang yang istilahnya yang melatar belakangi penelitian kamu, yaitu berangkat dari sebuah permasalahan yang kamu temukan di lapangan. Langsung jelasin permasalahannya.
Yang harus kamu jelaskan kaitannya masalah yang ada di Y-nya itu apa? Kamu jelaskan secara gamblang, kemudian kamu menjelaskan hubungan X ke Y-nya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di X yang itu sekiranya bisa mempengaruhi Y. Coba next slide-nya. Dan itu ketika kamu jelasin, jangan dibaca semuanya, tapi cukup menjelaskan kaitannya sama fenomena yang ada, kemudian sama permasalahan. Nah, kamu lebih ditekankan di sini. Ada permasalahan apa? Nah, kamu bisa menekankan dari misalnya angka poin ini bisa kamu blok, permasalahannya standar target perusahaan berapa persen, kemudian di sini yang tercapai berapa persen. Harusnya itu kamu tegaskan di sini. Terus, next. Nah, ini kamu jangan baca semua, tapi ini dipahami bagaimana sih peranan si X itu terhadap Y-nya. Ya. Berdasarkan pendapat siapa, kemudian ada masalah apa di sana, itu harus kamu jelaskan. Terus, singkat aja jelasinnya, jangan dibaca semua, makanya waktunya habis. 15 menit nggak akan cukup. Terus, nah ini sama ya tadi, jadi kamu di sini jelasin aja bagaimana X2 terhadap Y-nya, permasalahannya apa, langsung konkret gitu. Semisal kamu menampilkan ini, hasil penelitian ini sejalan, ini nggak usah dibaca, ini hanya sebagai rujukan aja. Kalaupun kamu mau baca, nggak usah detail sampai halaman 2016, halaman 12, nggak usah. Langsung, bahwasanya permasalahan ini atau variabel ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya bla 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 bla. Dengan ini kan berarti memang variabel X kamu ini diduga mempengaruhi Y-nya gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Y itu diduga memang karena disebabkan oleh pengaruh dari variabel X kamu, baik X1 maupun X2. Dan ini rujukannya terlalu jadul. Kemarin saya bilang minta update. Cari yang terbaru. Di sini 2016 ya. 2016 tambah 5 aja 2021 ya. Sekarang udah 2022. Kalau bisa, kalau nggak diupdate 2016 ditambah yang 2017-nya atau 2018 dan seterusnya yang lebih agak update. Next. Nah, ini baru ngomongin X2 kan? X1 ya? Iya, Bu. X2 atau X1? Ini, Bu. Udah X2. Nah, kebanyakan gitu. Kalaupun PPT-nya banyak nggak apa-apa, tapi jangan dibaca semua. Poin-poinnya aja yang kamu sampaikan. Nah, ini permasalahannya apa di X2-nya gitu. Next. Inti poinnya dari X2 itu apa? Nah, rumusan masalah. Next. Sama tujuan penelitian ini kan sama. Kamu bisa milih salah satu. Mau baca rumusan masalahnya aja atau tujuan penelitiannya gitu. Langsung aja, jangan dibaca satu-satu. Misalnya langsung. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan dan untuk mengetahui bagaimana penempatan kerja terhadap produktivitas karyawan di perusahaan daerah air minum PDM Tirta Bagasi gitu. Kan lebih singkat, nggak langsung semuanya dibaca satu-satu poin. Kemudian rumusan masalah dibaca, tujuan penelitian tujuan penelitiannya dibaca gitu. Jadi itu menghabiskan waktu. Pilih aja salah satu. Boleh ada di PPT tapi nggak usah dibaca keseluruhannya. Kalau mau baca rumusan masalah aja, tujuan penelitian. Next. Nah ini ya. Ini langsung singkat aja dijelasin objek penelitiannya siapa gitu. Ya, ruang lingkup dan batasan masalah, kenapa kok ini batasan masalahnya, singkat aja dijelasinnya. Nggak usah dibaca satu per kalimat-kalimat gitu. Dosen penguji bisa baca sendiri. Terus. Nah, tinjauan pusnaka. Tinjauan pusnaka ini langsung aja jelasin bagaimana variabel X terhadap Y yang itu nanti membangun hipotesis. Next. Jangan dibaca setiap kalimat setiap katanya, nanti nggak cukup waktunya. Terus, boleh ada di PPT-nya, tapi jangan dibaca setiap kata per katanya gitu loh. Terus, hipotesisnya mana? Nah, ini kan kerangka gini dibangun sama yang tadi, hipotesisnya. Hipotesisnya mana? Terus, naik. Nah, ini langsung aja gitu. Ya, yang tadi itu X terhadapnya itu membangun hipotesis ini. Harusnya kamu jelasinnya langsung aja. Bagaimana X terhadapnya di bawahnya hipotesis 1, hipotesis 2 gitu. Terus. Nah, ini nggak usah dibaca semua, langsung aja lokasi ada di mana. Oke, di Rawalumbu, stop di situ. Bekasi.
tahu dosen penguji. Populasinya siapa? Terus langsung aja, langsung menggunakan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh gitu. Karena apa? Jelasin alasannya. Karena responden nggak nyampe 100. Udah berarti tahu populasinya adalah seluruh karyawan. Jadi gitu loh, jelasinnya lebih singkat. Tekniknya ya nggak usah semuanya dijelasin di sini. Kamu langsung poin apa misalnya di sini kamu menggunakan datanya adalah data primer gitu. Harusnya kamu menggunakan data apa? Data untuk diolah itu kan data primer aja. Data sekunder untuk apa? Kamu mana menggunakan data sekunder? Data sekunder kamu gunakan untuk apa? Kamu kan hanya ngambil responden. Data sekunder nggak ada. Yang maksud di sini adalah data yang diolah, sumber datanya. Next. Nah, ini harusnya ini yang penting tadi ya, langsung aja di sini. Uji validitas, nggak usah dijelasin poin uji validitas untuk apa, reliabilitas untuk apa, nggak usah dibaca, tapi langsung. Ini adalah hasil penelitian. Jadi kamu langsung uji validitasnya menggunakan apa, berapa hasilnya. Ini boleh ditaruh di PPT, tapi nggak usah dibaca. Kalau perlu dibaca singkat. Di sini model pengukurannya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Langsung, next. Dan uji model outer nih dibaca boleh nih penjelasan. Terus, kemudian setelah itu langsung kamu bisa menjelaskan hasilnya bagaimana. Gitu loh. Dan kenapa? Nah ini kamu terlalu teoritis banget kayak gini nih. Kemudian ini untuk apa gitu. Langsung hasilnya gitu. Ini kan kamu presentasi hasil. Next. Next, Mbak. Kedengeran nggak suara saya? Belum next. Nah ini ya. Oke, ini adalah awal. Backs. Ini adalah awal, kamu jelasin aja gitu. Kenapa di sini ini terlalu kecil, nggak kelihatan juga kemarin yang saya bilang. Nih, kamu pakai apa nih di sini? Ini kan kamu jelas, ini adalah hasil pemeriksaan awal, di mana kamu langsung jelasin aja. Di sini ternyata diketahui ada beberapa poin yang kurang dari 0,70. Langsung, next slide. Dan ini adalah hasil setelah mendelete beberapa item gitu yang tidak memenuhi standar dari 0,70 gitu. Dimana kalau di bawah 0,70 itu dikatakan tidak valid, yaitu ada 3 item gitu aja. Terus next, baru ketika kamu jelaskan harusnya tabel yang kemarin saya bilang, bandingkan before dan after-nya, kamu masukkan di PPT. Jadi ketika nanti kamu menjelaskan, kamu tampilkan tuh before after-nya. Yang di delete mana, yang enggak mana gitu, di slide selanjutnya. Tapi cara menjelaskannya jangan dibaca satu per satu poin gitu. Jadi waktunya lebih ringkas. Next. Nah ini ya. Di sini juga nih. Di sini kamu cukup aja jelasin bahwasannya berdasarkan ujinya standarisasi untuk dikatakan data valid menggunakan apa nih? Uji validitasnya ya. Kalau tadi kan uji indikator ya. Kalau ini uji variabelnya kan. Kalau dikatakan valid itu harus standarnya lebih dari 0,05 nih, punya saya 0,6, udah berarti valid. Outer loadingnya tadi 0,70, ternyata ada 3 poin yang harus di-delete, ya kan? Iya, Bu. Ya iya gitu aja, nggak usah bertele-tele jelasinnya. Terus next. Nah, ini terus. Ini juga dibaca singkat. Kan ini nanti inti poinnya. Inti poinnya di sini adalah kamu ini bootstrapping uji hipotesis. Harusnya ketik layar yang kamu tampilkan saat presentasi itu tetap ini. Namun next. Slide ini 1, terus next. Slide ini 2, itu kan kamu ngeprint. Kamu baca ini. Jadi yang next, back. Tapi tetap yang ditampilkan di layar adalah yang ini, yang layar ini. Jadi penguji itu akan kelihatan tuh datanya, bagaimana pengaruh X1 ke Y-nya. Akan melihat dari sini. Kamu jelasin dong ini, sampel di sini berarti betanya 0,35. Kamu baca dari slide yang tadi, yang setelah ini 2 itu tadi.
Yang penting adalah kamu menjelaskan signifikansinya dulu dong. Dilihat dari p-value. Kemudian di sini tes statistik ini jelasin apa. Kalau di SPSS itu sama dengan apa. Kemudian di sini betanya 0,305. Itu artinya apa? Gitu aja. Artinya ketika kamu presentasi, tetap tabel ini yang kamu tampilkan, cuman kamu menjelaskan di slide next. Slide ini satu, next. Sama slide ini, terus. Sudah, Bu. Nah, 2 slide itu yang kamu jelasin. Terus, next. Sudah, Bu. Sudah terbuka, Kak. Nah, ya kan selesai. Simpulannya mana? Iya, Bu. Simpulan sama saya masukin. Nah, kalau kayak gitu kan pasti waktunya cukup gitu. Yang penting kamu jelaskan di sini nih. Kamu dengan p-value ini kenapa dikatakan di sini signifikan gitu. Terus standarnya berapa nih gitu. Di sini kan kamu bisa lihat nih. Nih, tes statistik Hartman bandingin tuh antara T-tabel sama T uji apa? T-tabel sama T apa, Mbak? T hitung, ya. T hitung, iya. Nah, mana yang T-tabelnya, mana T hitungnya? Kamu tunjukin di sini. Gitu. Dari bacaan yang tadi kamu baca. Kayak gitu aja, tapi yang ditampilkan ini gitu. Yang slide tadi kamu baca, kamu print dong. Gitu. Berarti slide yang tadi ini ya cuma tidak, nanti ya saya next aja kan Bu ya, nanti ini, tapi nanti saya jelasin. Ya, setelah kamu jelasin ini, kamu next gitu, terus sekian gitu. Referensi pun nggak usah dibaca, langsung aja ditunjukin, nggak usah dibaca, tapi sekian presentasi dari saya gitu. Itu aja. Cuman di situ menunjukkan bahwasanya oh ini referensi yang digunakan itu ada gitu. Caranya kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa paham saya, Bu. Bu, berarti ini yang kurang, tadi kan saran Ibu setelah ini harusnya tambahin tabel yang seperti yang di itu ya Bu, dikasih Bu, di deskripsi kan Bu. Jadi ini gambarnya nih harusnya agak dilebarin dikit nih, tulisannya dikecilin aja dikit lagi nih, geser ke kiri nih. Jadi gambarnya nggak mentok kayak gini. Ini kan nggak kelihatan angkanya nih, kecil-kecil banget nih. Iya, Bu. Makanya tadi saya bilang tabelnya yang ditunjukin. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya ini loh hasil olah datanya gitu. Kalau data tabelnya kamu tunjukin. Jadi pas kamu jelasin dengan data tabel itu tadi gitu. Tapi kamu memperlihatkan slide sebelum ada di delete ya. Kemudian slide kedua after delete, slide ketiganya adalah table. Tabelnya itu adalah table yang tadi before after ya. Jadi akan kelihatan di sana poinnya mana yang indikator tidak valid sama yang valid gitu. Dasarnya dari mana? Rujukannya ini dong. Ini kamu cari tahu nih sumber referensinya. 0,70 ini mengacu dari teorinya siapa? Ditaruh di bawah tabel. Merujuk dari pendapat siapa? Bahwasanya untuk dikatakan di sini dikatakan indikator itu dikatakan valid atau memenuhi kriteria ya kan? Adalah minimal poinnya 0,70. Nah, ada teori yang bilang 0,60 bisa, 0,5 juga. Iya, sebenarnya bisa Bu, karena ini kan saya mengambil rule of thumb-nya Bu ya. Jadi saya ambil 0,70. Oke. Berarti dalam PPT ini tinggal saya setelah saat ini tinggal saya tambahin tabel yang before after sama kesimpulan aja ya Bu. Udah keluar belum pengujinya siapa? Belum tahu sih Bu, ini belum ada grupnya. Cuma saya baru dengar ada Neka Parusam Bu yang daftar sidang juga. Jadi saya baru tahu Parusam doang. Ya oke. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan untuk ujian kompretnya. Besok jam berapa? Nah itu Bu, saya nunggu. Kemarin sih kata pihak TU tunggu di grup, ada grup itu, tapi sih hari ini Bu. Oke. Kemungkinan sampai sore ditunggunya. Katanya. Tipsnya adalah kalau mau ujian kompre kalian harus cek siapa pengujinya. Pasti yang diujikan adalah 3 poin konsentrasi, MSDM, operasional, finance, keuangan, ataupun marketing. Tapi tetap kalian harus melihat background-nya pengujinya itu siapa. Misalnya Parusam itu di background marketing, dalami materi marketing. Kalau pengujinya Pak Joko operasional, dalami materi operasional. Tapi tetap 4 poin itu tetap harus dikuasai. Itu aja intinya. Oke, ada yang mau ditanya?
Saya kalau Nggak ada? untuk materi iya Kak, saya kalau untuk materi kompres sih saya baru ini sih Bu, kayak saya mendalami dasar-dasar dulu nih Bu dari pas simulasi itu, terus saya baru kayak mencari tahu kayak dari tiap pas konsultasi itu tuh seperti contohnya kasus gitu Bu, saya mau pelajarin itu kayak peranan-peranannya itu aja sih Bu. Intinya kalau ngomongin kompre, kamu pelajari teoritisnya. Dasar-dasar Iya Bu. manajemen keuangan, dasar-dasar. Tapi nggak hanya dasar. Kamu baca bukunya, cari di resume, dibuat ringkasan. Nggak harus kamu pelajari satu buku, tapi minimal kamu menguasai beberapa topik gitu. Tapi yang topik dasar itu harus benar-benar kuasai gitu. Kalau kamu dapat nilai maksimal, tentunya kamu harus menguasai dari materi lebih dari dasar materi gitu. Jadi nanti nilainya juga lebih maksimal. Dan terutama kalian harus menguasai teori yang ada di skripsi kalian. Misalnya konsentrasi manajemen keuangan, ya kamu pahami teori yang menjadi rujukan kamu penelitian gitu di bab 2-nya. Kalau anak MSDM ya pelajari. Jadi apa yang kamu tulis di skripsi kamu tuh harus kamu pahami. Nggak usah hafal, tapi pahami. Minimal logikanya jalan saat ujian kompre. Gitu ya.